Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nina dari kelas Kementerian 512 dengan nomor 12115. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak, ukhuwah, dan tasamuh. Apa sih itu akhlak? Akhlak merupakan bentuk jama dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai atau tingkah laku. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak dibagi menjadi dua, yakni akhlak mulia atau akhlakul mahmudah dan akhlak buruk atau akhlakul mazmumah. Akhlak mulia yakni kepada Allah, sesama, dan terhadap diri sendiri. Kepada Allah kita harus ikhlas, bertaubat, bersabar, bersyukur, tawakal, berharap, dan bersikap takut. Sedangkan kepada sesama manusia kita harus menjaga hubungan baik, berkata benar, tidak meremehkan orang lain, husnuzon, dan kasih sayang. Sedangkan terhadap diri sendiri yakni memelihara kesucian dan kehormatan diri, qanaah, berdoa kepada Allah, sabar dengan ketentuan Allah, tawakal, dan rendah hati. Lalu akhlak buruk atau akhlakul mazmumah yakni kepada Allah dan sesama. Biasanya orang kalau terhadap Allah yakni musyrik, takabur, murtad, dan munafik. Sedangkan terhadap sesama yang mudah marah, iri hati, mengumpat, berbuat aniaya, dan kikir. Lalu apa itu ukhuwah? Ukhuwah artinya persaudaraan. Istilah ini menjadi tidak asing bila dikaitkan dengan hubungan sosial sesama umat muslim yang hendak hidup berkelompok. Ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah berarti perasaan simpatik dan empati antara dua orang atau lebih. Ukhuwah dibedakan menjadi tiga, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Ihsaniyah, dan ukhuwah Wataniyah. Ukhuwah Islamiyah mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk agama Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. Seorang muslim harus menganggap muslim lainnya sebagai saudaranya tanpa memandang latar belakang, keturunan, kebangsaan, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Lalu ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah ini artinya persaudaraan terhadap sesama satu suku tanpa membedakan agama, ras, dan lain-lain. Menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam ulasan untuk menetapkan ukhuwah kebangsaan, Al-Quran menggarisbawahi bahwa perbedaan merupakan keniscayaan, seperti yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 28. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Lalu yang ketiga ada ukhuwah Ihsaniyah, yakni berarti manusia. Ukhuwah Ihsaniyah ini persaudaraan yang cangkupannya luas. Jadi satu di seluruh umat manusia di dunia. Salah satu ayat yang menjadi dasar ukhuwah Ihsaniyah adalah surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang diolok-olok, dan jangan pula wanita-wanita mengolok wanita lainnya, karena boleh jadi wanita yang diperolok lebih baik daripada wanita yang mengolok, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang yang zalim. Ayat ini menekankan bahwa setiap manusia hendaknya tidak saling berburuk sangka dan membenci untuk mematapkan solidaritas kemanusiaan. Lalu yang terakhir ada tasamuh. Apa sih itu tasamuh? Tasamuh adalah sikap menghormati orang lain, melaksanakan hak-haknya. Tasamuh mengarah kepada sikap toleransi dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan. Agama Islam mengajarkan sikap terpuji dan dapat ditetapkan oleh para muslim dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya tasamuh. Dalam bahasa Arab, tasamuh berarti toleransi. Sementara toleransi bisa berarti tenggang rasa, lapang dada, dan bermurah hati.
Lalu sikap tasamuh, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sikap tasamuh sangat penting diterapkan untuk menciptakan rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat, pertentangan atau perbedaan adalah hal yang wajar, mengingat setiap manusia memiliki sifat dan pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut, jika tak ditanggulangi dengan sikap tasamuh, maka dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Lalu ada hadis Rasulullah SAW, siapa yang membantu menghilangkan kesulitan orang mukmin, suatu kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang menghadapi kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada dalil tentang tasamuh, ada di surat Al-Hujurat ayat 10 yang berisi orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Dan yang kedua, yakni surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kepada Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu apa sih manfaat tasamuh itu? Yang pertama, mempererat persatuan, mempermudah urusan dalam kehidupan, mengembangkan sikap menghargai dan menghormati serta tenggang rasa terhadap sesama manusia, terus menjaga norma agama, sosial, adat dan istiadat, terus menjaga dan menghormati hak dan kewajiban orang lain, dan yang terakhir menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Lalu contoh tasamuh dalam kehidupan sehari-hari, yakni kita tuh harus menghormati ibadah pemeluk agama lain, memberi kebebasan kepada orang lain, terus menerima perbedaan, terus tidak membenci dan menyakiti orang yang berbeda keyakinan, dan tidak melakukan diskriminasi pada orang lain. Sekian dari saya, maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.